Mari kita berdoa. Kita akan dengarkan firman Tuhan saat hari ini. Dimanapun saudara berada, doaku Tuhan melawat hatimu. Tuhan mengerjakanmu dengan rohnya yang hebat dan dengan rohnya yang dahsyat. Roh yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Tiba saatnya hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhanlah menolong pemberitaan firman-Mu. Tuhanlah mengerjakan, Tuhanlah menggarap setiap hati kami yang akan mendengar firman-Mu dimanapun kami berada. Kasih Tuhan bekerja di hidup kami. Hamba-Mu juga yang akan berbicara, Tuhan menolong mengurapi biar hamba-Mu berbicara di dalam nama-Mu yang kudus. Hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh hamba, Tuhan serahkan ke dalam tangan-Mu. Sejauh telinga yang mendengar dimanapun berada, Tuhan melawat, memberkati, menggarap, mengerjakan mereka dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu terkasih dimanapun saudara berada yang mengikuti channel GPJKJ, ya, Gereja Pentakosta Jemaat Kristus Jawaban. Nah, GPJKJ. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita tentunya untuk menjadikan hati kita menjadi tempat firman Allah diberikan, ditaburkan. Dan tentunya Bapak Ibu tidak akan rugi ketika Bapak Ibu membuka hati terhadap firman Allah yang tentunya akan mendatangkan dobrakan-dobrakan yang hebat dan luar biasa. Nah, dalam Alkitab, tentang hati ini saudaraku, ya tentunya hati ini jadi sasaran Tuhan dalam hidup kita sebagai manusia. Dan juga hati ini juga menjadi sasarannya setan, iblis, untuk dia berkuasa di hidup setiap manusia. Tapi saya percaya sejauh Bapak Ibu yang sudah menyaksikan acara ini, saya percaya hati saudara akan berikan hanya untuk Tuhan. Dan sebab terlalu beruntung sekali kita saudara, ketika hati kita berikan untuk Tuhan. Maka dalam Injil Matius pasal yang ke-13, di sana ada perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benihnya pada pagi hari. Dan Alkitab berkata ada beberapa golongan, ada beberapa kelompok keadaan tempat, keadaan tanah itu yang menjadi tempat benih itu ditabur. Sebenarnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, soal benih itu bertumbuh itu ya ada kaitannya dengan hati saudara. Ya, yang menjadi tempat benih itu ditaburkan. Nah, Alkitab berkata saudaraku, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan dihimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, Alkitab katakan saudara, siapa bertelinga, ya mari, siapa bertelinga dikatakan hendaklah ia mendengar perumpamaan tentang penabur ini saudaraku. Kenapa saudara? Karena telinga itu ada kaitannya dengan
langkah kita ke depan. Kalau kita salah mendengar, ya apalagi mendengar hal-hal yang tidak benar, saudara, tentu saudara akan bertindak juga tidak benar. Maka betapa perlu pendengaran kita harus kita arahkan kepada yang benar. Maka dalam Injil Matius pasal 13 ini katakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, yang dimaksud hendaklah ia mendengar, ya maksudnya mendengar firman ini nih. Ya, tentang perumpamaan ini nih. Nah, Alkitab katakan supaya kita yang punya telinga mendengar dengan baik, yaitu firman Tuhan, saudaraku. Sebab perumpamaan tentang benih yang ditabur dan tentang tanah yang ada beberapa macam modelnya. Nanti kita akan lihat Alkitab katakan dalam ayat ke-10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Di sini ada hal yang sangat menarik, saudaraku, bahwa sesungguhnya Tuhan ingin memberitahukan rahasianya kepada kita. Dan berbahagia saudara, ketika saudara mendapatkan rahasia kebenaran firman Allah, yang tentunya tujuannya saudaraku untuk membuat hati kita menjadi seperti hati Tuhan. Ya, maka Yesus katakan kepada murid-murid, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Nah, ini saudaraku. Tapi kepada orang banyak Yesus harus berbicara lewat perumpamaan. Dan perumpamaan itu juga yang saya mau sampaikan hari ini, supaya hati kita menjadi tempat Tuhan berdiam, menjadi tempat Tuhan bertata, menjadi tempat Tuhan berkuasa. Nah, dikatakan dalam ayat ke-12, karena siapa mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti, saudaraku. Jadi kenapa Yesus berbicara kepada orang banyak dengan perumpamaan? Karena sekalipun mereka punya mata, mereka enggak melihat. Sekalipun mereka punya telinga, mereka enggak mendengar. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Nah, terlalu bodoh keadaan ini, saudaraku. Terlalu banyak kekristenan seperti itu. Dia dengar firman, dia enggak ngerti. Ya, dia dengar firman, dia enggak ambil firman. Tapi dia lemparkan firman kepada yang lain, kepada yang di samping kanan kirinya. Itu terlalu bodoh, saudara. Maka Yesus katakan, ya karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara, sesungguhnya Tuhan sedang mempertunjukkan kemahakuasaannya lewat firman-Nya. Tuhan sedang mempertunjukkan keadaan manusia di luar Tuhan. Tuhan sedang mempertunjukkan keadaan manusia yang ada di dalam firman Tuhan. Di dalam Tuhan lewat firman Tuhan ini. Maka dari firman Tuhan ini kita bisa lihat keadaan manusia. Apakah dia anak Tuhan? Atau apakah dia anak setan, anak iblis, saudaraku? Dari firman Tuhan kita bisa lihat. Maka surat Korintus katakan firman Tuhan itu seperti cermin. Ketika kita mendengar firman, ketika kita membaca firman, ini bagaikan cermin di depan kita.
Sehingga ketika kita mendengar, membaca firman Tuhan, kita melihat segala kekurangan-kekurangan kita. Yang perlu masih Tuhan perbaiki dalam diri kita. Tapi banyak orang tidak mengerti terhadap firman. Sehingga Tuhan harus berbicara lewat perumpamaan. Banyak orang mendengar firman dari masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mendengar firman Kristen tapi tidak Kristen pelaku firman. Masih mabuk-mabukan, masih hidup dalam zina, masih dalam perselingkuhan, masih dalam kemabukan. Itu bukan Kristen yang benar. Karena apa? Mendengar firman, keluar dari sebelah kanan, masuk dari sebelah kiri, keluar sebelah kanan. Tidak mengalami kekristenan yang sebenarnya. Maka Yesus berkata, sekalipun mereka mempunyai mata melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Kenapa saudara? Karena hati manusia telah menebal. Maka manusia susah mengerti kehendak Tuhan. Sukar merendahkan hati untuk mau masuk dalam rencana Tuhan. Karena hati bangsa, hati manusia telah banyak menebal. Telinganya telah berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudaraku, Tuhan mau engkau berbalik. Tuhan mau setiap manusia berbalik. Ketika kapan? Ketika kau mendengar firman Tuhan. Ya. Ketika kita mendengar firman Tuhan. Sehingga ketika kita berbalik, sehingga ketika manusia berbalik kepada Tuhan, sehingga ketika manusia membuka hati, membiarkan hatinya seluruh hidupnya dikuasai oleh Tuhan, membuat manusia itu mengalami kesembuhan-kesembuhan, membuat manusia itu mengalami pemulihan-pemulihan, pemulihan nikah rumah tangga, pemulihan ekonomi, pemulihan apa saja saudaraku. Ketika Tuhan kau biarkan masuk di hidupmu, Dia akan memulihkan seluruh hidupmu. Tapi banyak manusia, hatinya telah menebal. Telinganya berat mendengar. Matanya melekat tertutup. Tidak mempunyai respon lagi kepada Tuhan. Kalau kitab Mazmur katakan saudaraku, ada orang yang menganggap bahwa Allah itu tidak ada. Ada orang-orang yang berpandangan bahwa Allah itu tidak benar adanya. Sehingga manusia itu berjalan sesuka hatinya. Sehingga manusia itu mengikuti keinginan-keinginan hatinya. Lupa bahwa dia adalah manusia yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Maka saudaraku, hatimu dan hatiku adalah milik Tuhan. Biarkan Tuhan berkuasa penuh di hatimu. Jangan hatimu menjadi menebal. Dan jangan telingamu berat mendengar. Ya. Risih mendengar firman. Saudara harus bergembira ketika mendengar firman. Ya. Jangan sampai mata kita tertutup. Banyak itu kan Kristen saudaraku datang ke gereja. Ya. Karena tidak mengalami Tuhan. Di gereja ngorok tidur saudara. Orang-orang seperti ini orang-orang yang akan dibinasakan Tuhan. Ya. Datang ke gereja, duduk diam, tutup mata. Kita pikir dia mendengar firman Tuhan. Rupanya dia sudah sampai di Amerika. Ya. Tertidur. Sehingga terkadang tidak disadari Alkitab yang di tangannya terjatuh. Punya mata. Tapi
melekat tertutup, sehingga tidak dapat melihat, telinga tidak dapat mendengar dan mengerti. Ya. Maka saudara, ayat ke-16 dikatakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Saudara, kalau masih mendengar firman Tuhan, saudara akan berbahagia. Saudara, kalau saudara masih membaca firman Tuhan, melihat firman Tuhan, saudara mengalami kebahagiaan. Alkitab katakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat. Ya. Mata kita harus melihat firman, saudara. Supaya mata ini jangan melihat yang lain-lain. Ya. Supaya mata kita jangan gelap. Kalau mata sudah gelap, di situ bahaya, saudaraku. Ya. Kalau mata sudah gelap, di situ bahaya. Betapa gelapnya seluruh hidupmu, kata Alkitab. Dalam Matius 6 ayat 23, saudaraku. Matius 6 ayat 23 dikatakan, demikian firman Tuhan. Ya. Jika matamu jahat, betapa gelap seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi mata tertutup, tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat firman. Kalau mata tertutup, tidak suka baca firman, sudah pasti hidupnya gelap. Sudah pasti yang dikerjakannya selalu dosa. Sudah pasti yang selalu dikerjakannya yang bertentangan dengan akidah kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena mata tertutup. Kalau dalam ayat 22 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Amin. Maka kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada, saya berdoa matamu diterangi oleh Tuhan. Matamu dan mataku diterangi oleh Tuhan. Sebab mata adalah pelita tubuh. Kalau mata salah dalam melihat, maka tindakan pasti salah. Ya. Kalau mata gelap, ya, maka betapa gelapnya seluruh hidup itu. Ya. Tapi jika matamu baik, mata yang baik itu adalah mata yang dapat melihat rahasia Tuhan. Seperti murid-murid Yesus katakan, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Karena mata murid-murid telah dicelikkan, sehingga murid-murid meninggalkan semua demi mengikut Yesus. Petrus dan kawan-kawan yang latar belakangnya adalah para nelayan. Karena mata mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka meninggalkan perahu dan jalannya. Seberapa banyak kekristenan, saudaraku, tidak seperti itu. Sudah berumur 60 tahun di KTP Kristen, tapi tidak melihat kemuliaan Tuhan. Hidup tidak mengalami perubahan. Hidupnya tetap sama seperti dulu. Tapi di KTP dia Kristen. KTP-nya Kristen. Ya. Kristen. KTP artinya Kristen tanpa pertobatan. Ya. Maka anak Tuhan, mata kita harus baik. Ya. Harus baik mata kita. Amin. Haleluya. Mata kita harus baik. Kalau mata baik, saudaraku, ya, teranglah seluruh tubuhmu. Ya. Kalau mata baik, terang seluruh tubuh. Ya. Luar biasa tuh. Tapi jika matamu jahat,
gelaplah seluruh tubuh. Ya. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus katakan dalam Matius pasal 13 itu, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan ini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti. Sudah lama jadi Kristen, tapi tidak mengerti tujuan hidupnya. Lalu datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi model pertama, keadaan hati adalah hati pinggir jalan. Keadaan hati yang pertama adalah keadaan hati, yaitu pinggir jalan. Yang di sana, ya, iblis, si jahat, merampas benih yang ditaburkan dalam hati orang itu. Ya. Ini Kristen pinggir jalan ini nih. Ya. Hatinya hati Kristen pinggir jalan. Masih dikuasai oleh kejahatan. Ya. Masih dikuasai oleh, ya, kegelapan, kejahatan. Ya. Kalau kita lihat dalam Markus pasal 7, dari dalam hati maka akan keluar segala hal-hal yang jahat. Ini Kristen pinggir jalan nih. Ya. Yaitu Kristen pinggir jalan. Yang selalu keluar di hati dan pikirannya, di angan-angannya, selalu hal-hal yang jahat. Markus 7. Ya. Maka saudara, kita harus dapat melihat rahasia Tuhan yang besar. Ya. Dikatakan sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Si jahat masih menguasai hatinya. Si jahat masih menguasai seluruh pikirannya. Maka dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya. Kenapa saudaraku? Karena di hatinya masih berkuasa si jahat. Ya. Karena dalam hatinya seluruh gerak-gerik kehidupannya masih dikontrol oleh ilah lain. Penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat. Sehingga setiap apa yang dia perbuat, gerak-geriknya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, itu model yang pertama, saudaraku. Model yang pertama, yaitu Kristen pinggir jalan. Yang tidak mendapat kesempatan firman Tuhan bertumbuh di hidupnya. Itu Kristen pinggir jalan tuh. Ya, yang suka jalan-jalan, sudah tahu ibadah hari Minggu,
pergi jalan-jalan, sengaja jalan-jalan. Nah ini Kristen pinggir jalan itu tuh. Maka saudara dimanapun berada, kalau hari Minggu setialah dalam penggembalaan. Jangan sudah tahu hari Minggu malah membuat kesibukan di hari Minggu. Itu Kristen pinggir jalan tuh. Ya. Tidak membiarkan firman bertumbuh di hatinya. Ya. Maka dalam poin yang berikutnya, ayat yang ke-20 dalam Matius 13. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman Allah itu dan segera menerimanya dengan gembira. Kristen yang kedua ialah Kristen yang berbatu-batu. Ah, ini nih. Ya. Kristen yang berbatu-batu ini dia mendengar firman Allah. Ya. Dia mendengar firman Allah, menerimanya dengan gembira, tetapi dia tidak berakar dan tidak tahan, dan tahan sebentar saja. Nah, itu Kristen yang kedua tuh, Kristen batu-batu. Mendengar firman senang, gembira, tapi datang pergumulan tantangan gak bertahan dia. Tidak punya akar. Ya, itu Kristen batu-batu. Ngeri saudara. Ya. Dia mendengar firman Allah. Ya. Dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Tahannya sebentar. Pulang dari gereja, lupa firman. Kembali lagi berbuat kehidupan yang keras. Ya. Batu itu merujuk kepada kehidupan sisi hidup yang keras. Ya. Sukanya hanya mendengar, ya, gembira, ya, tapi tidak membiarkan firman itu berakar karena hatinya keras seperti batu-batu. Benih itu ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Artinya bukan Tuhan sengaja taburkan di tanah yang berbatu. Ya, maksudnya benih firman itu jatuh di keadaan hati manusia yang seperti batu-batu, keras hatinya. Keras hati. Kalau dengar firman dia senang. Ya. Ya. Dengar firman dia senang tuh. Tapi hatinya keras. Ketika datang ujian nggak tahan. Nah, itu tuh. Ketika datang tantangan, langsung mundur. Langsung layu. Kenapa? Karena nggak ada akarnya. Karena akarnya nggak merambat. Setiap tanaman itu berhasil. Itu sangat berkaitan dengan akarnya. Ya, apapun tanamannya. Itu penentunya di akar. Kalau akarnya mantap, ya, apalagi akar serabut, ya, ini mantap ini saudaraku. Ya, itu susah, ya, susah untuk, ya, seperti kelapa sawit itu susah sekali itu untuk dicabut. Karena akarnya akar serabut. Berserakan semua. Jadi datang pun angin kencang. Ya, sekuat badai apapun saya perhatikan di tempat kami ini. Ya, saya lihat kelapa sawit yang tinggi-tinggi itu ya dia tetap santai saja. Karena akarnya mantap. Tapi Kristen banyak tidak seperti itu. Ada persoalan sedikit mundur. Ada persoalan sedikit, ya, mendele, merajuk. Ya. Ini keadaan yang sangat, waduh,
di luar yang Tuhan harapkan. Karena kenapa? Hatinya berbatu-batu, masih banyak batu di hatinya. Maka betul-betul untuk tempat firman Tuhan masuk di hati kita, segala batu-batu itu harus dibuang. Kekerasan hati harus dibuang. Ego harus dihancurkan. Karena terlalu sering yang sukar membuat firman Tuhan berakar di hati kita ketika kita mempertahankan ego kita. Angku, sombong, tidak rendah hati. Sehingga firman itu enggak berkesempatan berakar. Datang panas terik. Ya. Datang penindasan, penganiayaan, karena firman itu orang itu pun segera murtad. Ya. Ini keadaan yang berbatu-batu. Tidak siap, tidak tahan menghadapi aniaya, penindasan karena firman Allah. Ya. Orang itu pun segera murtad. Banyak kan seperti itu, saudara. Ketika dia sudah kasih hati ikut Tuhan. Ya, ketika dia mulai diledek, mulai diejek oleh sahabat-sahabatnya. Oh, udah bertobat ya, udah bertobat. Udah jadi Pak Pendeta ya kawannya. Mulai ciut dia, saudaraku. Mulai berubah, mulai meninggalkan Tuhan. Itu seperti keadaan tanah yang berbatu-batu. Hati yang berbatu-batu. Tahannya sebentar. Ya, kita harus tahan sampai Tuhan datang Maranatha kali yang kedua. Kita mohon kemurahan Tuhan. Kita mohon Roh Kudus menguatkan kita. Kita semakin berakar di dalam Kristus. Ya, berakar, saudaraku. Kitab Kolose katakan, saudara, mari kita lihat. Ya. Ya. Kolose pasal berakar saudaraku. Ya, Kolose pasal bentar saudara ya. Berakar di dalam dia. Ya. Ya, Kolose pasal 2 ayat ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 demikian. Kepenuhan hidup dalam Kristus, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi orang yang berakar itu limpah dengan syukur. Ada badai, bersyukur. Diejek orang, bersyukur. Difitnah orang, bersyukur. Diledek orang, bersyukur. Dikata-katai orang, bersyukur. Ini orang-orang yang berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam Yesus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, supaya kamu bertambah teguh. Amin. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi limpah dengan syukur. Orang yang berakar itu limpah dengan syukur. Dia tidak akan kalah karena keadaan. Dia tidak akan menyerah karena tantangan. Seperti pujian ada berkata, ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat kau bekerja. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat kau berkarya. Ini orang-orang yang berakar nih saudaraku. Tidak tahan sebentar karena penindasan, karena aniaya, karena tantangan, karena pergumulan. Tapi tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang kedua saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, yang ketiga mari kita lihat. Ya, yang ketiga mari kita lihat. Ya. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kristen yang ketiga, yaitu Kristen semak duri. Ya.
Ketika firman itu bertumbuh, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sudah bertumbuh, saudaraku. Hanya menunggu untuk berbuah. Ya. Tapi di sini kita melihat bagaimana kekhawatiran dan tipu daya kekayaan membuat firman itu tidak berbuah. Maka anak Tuhan, jangan pernah khawatir. Sekalipun muncul kekhawatiran, berseru pada Tuhan. Ya. Sekalipun kadang muncul ya serangan-serangan tipu daya setan mau merongrong iman kita, pegang terus firman Tuhan. Ya. Jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran dunia. Makan minum yang kau takutkan, jangan takut. Masa depan anak-anak, jangan takut. Burung di udara Tuhan pelihara. Ya. Bunga di padang Tuhan hiasi. Tak bekerja, tak menabur. Tapi Tuhan pelihara dengan begitu indah. Ini kekhawatiran ini, maka anak Tuhan harus lepas dari bisa kekhawatiran. Sengat kekhawatiran. Ya. Ini membuat kita gagal untuk berbuah. Sudah bertumbuh, saudaraku. Sudah berakar. Tapi karena kekhawatiran. Ya. Akhirnya membuat benih itu tidak menghasilkan buah. Akhirnya benih yang tumbuh itu dihimpit semak duri. Kalau lebih kuat kekhawatiranmu daripada kepercayaanmu pada Tuhan, disitulah kekristenan itu tidak menghasilkan buah. Tidak yakin kepada Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan. Takut, khawatir, hitung-hitungan kepada Tuhan. Ini membuat firman Allah tidak menghasilkan buah. Kekhawatiran ini sesuatu yang nggak boleh kita pandang remeh. Kekhawatiran ini salah satu perusak iman. Ya. Kalau Alkitab katakan 2 orang, 3 orang berkumpul dalam namaku dalam kesehatian, aku ada di tengah-tengah mereka. Tapi kalau ada 1 orang saja yang khawatir, itu merusak hadirat Tuhan. Ya. Kekhawatiran ini sangat berbahaya. Maka jangan anggap-anggap biasa. Kalau diserang kekhawatiran itu tolak dalam nama Yesus. Itu membuat firman itu terhimpit. Firman itu tidak leluasa bekerja sampai ke dalam sumsum, sel-sel dalam tubuh kita, dalam roh kita. Maka jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, lawan itu kekhawatiran sebelum you jatuh kepada keadaan yang tentu tidak diinginkan oleh manusia. Orang yang dikuasai kekhawatiran itu dekat pada kutuk. Ya. Itu rentan sekali, saudaraku. Ya. Jatuh kepada kutuk. Tapi dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 katakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang memelihara engkau. Jangan khawatir. Firman yang kau lakukan itu, berdiri teguh dalam firman. Firman itu yang memelihara.
Jangan khawatir, jangan takut. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara engkau. Dimanapun kau berada dalam pergumulan. Sakit penyakitmu kah? Jangan khawatir. Sakit penyakitmu itu mendatangkan kebaikan bagi imanmu. Kekuranganmu kah? Apa? Tuhan yang memelihara. Nah, amin. Tuhan yang memelihara. Jadi serahkan kekhawatiran pada Tuhan ya. Amin. Serahkan kekhawatiran pada Tuhan. Ya. Tentang apapun itu. Ya, jangan buat alasan-alasan saudaraku hanya untuk memenangkan kekhawatiran yang ada dalam hatimu. Ya, serahkan. Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, jangan khawatir. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Tetap kembali ke sana tuh. Ucapan syukur. Memang ini model gaya hidup anak Tuhan itu. Harus kembali ke sana, mengucap syukur. Harus kembali mengucap syukur. Berdoa mengucap syukur. Ya. Jangan khawatir. Ya. Jangan kau biarkan kau layani kekhawatiran itu bekerja di hidupmu. You nanti rontok. Kalau kita Amsal katakan kekhawatiran itu membusukkan tulang. Ya. Kekhawatiran itu membusukkan tulang tuh. Dalam Amsal 12 ayat 25 dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya, jadi kekhawatiran itu membuat manusia itu bungkuk. Tidak bisa memandang kemuliaan Tuhan. Bungkuk selalu melihat ke bawah, selalu melihat ke tanah, selalu melihat ke bumi. Hati dan pikirannya selalu terarah kepada perkara-perkara dunia saja. Karena apa? Masih dikuasai kekhawatiran. Sudah dengar firman. Firman itu sudah bertumbuh. Tapi dihimpit oleh kekhawatiran. Dihimpit oleh keadaan. Sehingga hatinya terpengaruh dengan keadaan. Membungkukkan tulang. Akhirnya tidak bisa berdiri tegak. Tidak bisa melihat ke atas, melihat kepada Tuhan. Itu yang ketiga, saudaraku. Tapi yang keempat nih luar biasa. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, ini poin yang keempat yang menjadi percontohan yang menjadi yaitu hati yang baik yang mendengar firman itu dan mengerti dan melakukan firman itu. Baik pagi, siang, malam. Mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Sehingga berbuah, saudaraku. Sehingga berbuah. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hatimu. Mari rendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Tanah yang baik. Tanah yang baik itu adalah tanah yang harus dikerjakan oleh Tuhan. Lewat ibadah, lewat doa, lewat firman. Mungkin hatimu sekarang ketika mendengar firman ini bagaikan tanah hatimu diusahakan oleh Tuhan.
Seperti seorang petani, seorang pekebun ketika dia mau menanam sesuatu, dia terlebih dahulu harus mengolah tanah yang tidak baik itu menjadi baik. Dia harus gemburkan tanah itu. Dia harus ambil batu-batu yang ada di sana. Dia harus cabut urat-urat yang besar yang ada di tanah itu. Dia harus membasmi, yaitu semak-semak duri yang ada di tanah itu. Dia harus menggemburkan tanah itu. Mungkin hari ini kau dengar firman Tuhan ini. Bagaikan dia mencangkul hatimu. Mengorek hatimu. Mengangkat batu-batu. Mengangkat dosa. Mau mengeluarkan dosa dari hatimu. Yang tentunya supaya engkau menjadi tanah yang baik. Tempat benih firman Allah ditaburkan. Sehingga ketika hatimu baik, engkau mendengar dan engkau mengerti. Engkau mengetahui maksud Tuhan, itu maksudnya. Ketika kau dengar firman Tuhan ini, kau harus mengerti maksud Tuhan akan hidupmu lewat firman ini. Supaya engkau berbuah. Supaya engkau menjadi tanaman Tuhan yang berbuah. Yang menghasilkan buahnya. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat. Aku berdoa dari tempat ini. Dimanapun engkau berada. Kasih Tuhan melawatmu. Kasih Tuhan mengerjakanmu. Biarkan hatimu dikerjakan oleh tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan dimanapun engkau berada. Sampai jumpa di lain waktu. Ikuti terus channel ini. Tuhan Yesus memberkati, doakan, topang terus. Like, subscribe, comment, share. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur. Buat segala karya kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sesungguhnya kami menjadi orang yang berbahagia. Ketika Tuhan memberitahukan rahasia-Mu kepada kami. Ketika Engkau masih berbicara berterus terang kepada kami. Lewat firman-Mu yang sudah hamba sampaikan. Para umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang mendengar, menyaksikan, mengikuti channel ini. Mengikuti pemberitaan ini. Tuhanlah memberkatinya. Dalam setiap pergumulan, tantangan, persoalan yang dia hadapi. Tuhan menolong. Kesehatan Tuhan berkati, ekonomi, rumah tangga, pekerjaan Tuhanlah memberkati. Maka dari tempat ini hamba mengangkat tangan berdoa. Tuhan memberkati mereka, Tuhan muda besar kecil yang menyaksikan acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Tuhan berkati. Shalom.